البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Kita meneruskan bacaan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Kita masih di Kitabul Buyu', kitab tentang jual beli. Dengan kitab ini termasuk kitab yang panjang. Walaupun yang paling panjang adalah Kitabus Shalah, dan kita sudah menyelesaikan tentang pembahasan salat. Pada pertemuan terakhir lewat kita sudah menyelesaikan bab yang pertama di Kitabul Buyu', yaitu tentang syurutihi wa ma nuhiya anhu minhu, bab syarat-syarat jual beli dan apa yang dilarang di dalam jual beli. Dilarang di situ beberapa jenis jual beli, mulamasa, yakni dengan menyentuh maka itulah yang dia beli, atau dengan melempar hasoh, dengan kerikil dilempar, kalau yang kena itulah milik dia. Demikian juga dilarang talaqi rukban, bertemu dua yang berkendaraan, yakni penjualnya dari desa itu dicegat di tengah jalan oleh pembeli sebelum masuk pasar, maka ini tidak boleh. Demikian juga yakni membeli sesuatu yang tidak jelas seperti di dalam perut binatang ternak dari janin. Demikian juga dilarang ini menjual apa yang dia itu masih di hawa, di udara, burung yang di udara, ataupun ikan yang dia itu di bawah laut dan sebagainya, maka ini tidak boleh. Demikian juga disebutkan terakhir oleh beliau hadis tentang keutamaan seseorang yang melakukan aliqalah. Aliqalah yaitu seorang yang dia itu menjual barangnya sudah laku, kemudian yang membeli merasa kecewa, ya, atau tidak sesuai yang dia inginkan, kemudian dikembalikan lagi, kemudian penjualnya menerima barang itu lagi dan dikembalikan uangnya. Ini keutamaan orang yang melakukan aliqalah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memaafkan dia nanti. Berikutnya bab yang kedua di Kitabul Buyu' ini, di sini subhanallah beliau 3 hadis saja. Babul khiyar, bab al-khiyar. Al-khiyar yaitu memilih. Bab tentang memilih antara penjual dan pembeli. Yani pembeli dia berhak untuk memilih barang tersebut, apakah dia mau beli atau tidak. Demikian juga penjual berhak untuk menentukan harganya, berapa yang dia inginkan. Maka di sini dibahas oleh beliau tentang babul khiyar. Hadis nomor 811, hadis yang pertama. Wa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Hadis ini sebuah Imam Bukhari dan Imam Muslim. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam qala, beliau mengatakan, idza tabayya ar-rajulan, apabila dua orang saling melakukan jual beli, terjadi jual beli antara pedagang dan pembeli, faqulu wahidin minhuma bil khiyar, maka setiap salah seorang dari keduanya itu berhak untuk memilih. Masing-masing berhak untuk memilih, penjual ataupun pembeli. Penjual menentukan harga, pembeli memilih membeli atau tidak. Maka keduanya ini berhak untuk memilih. Malam yatafarraqa, selama keduanya tidak berpisah. Wa kana jami'an, dan adalah keduanya itu di satu tempat. Jadi keduanya berhak memilih selama keduanya belum berpisah. Kalau kemudian sudah sepakat, kemudian sudah berpisah, tidak boleh dibatalkan lagi. Selama dia masih di satu tempat, majelis yang sama, maka apa? Boleh saling memilih keduanya. Au yukhayyiru ahaduhumal akhar, atau memilih salah satu keduanya itu yang lainnya. Yakni sebutkan oleh Ibnu Hajar maknanya bahwa bisa salah satunya itu membatalkan. Salah satunya boleh untuk memilih, menerima. Kemudian juga ya kalau kemudian sudah hampir terjadi kemudian mau dibatalkan boleh. Ini makna au yukhayyaru ahaduhumal akhar. Ini salah satunya boleh untuk membatalkan jual belinya itu selama belum berpisah. Atau keduanya boleh memilih.
Fa in khayyara ahaduhuma al-akhar, apabila salah satu dari keduanya itu memilih kepada yang lainnya, yakni keduanya ya melakukan jual beli, kemudian salah satunya memilih menerima umpamanya. Fatabayya, kemudian terjadilah jual beli ala dzalik, atas demikian itu, faqad wajibal bai', maka telah terjadilah jual beli. Jadi pembelinya ya dia menerima, sudah aku terima. Berapa harga motor ini? 15 juta. Kemudian yang membeli ya sudah menerima. Sudah sepakat, maka wajib padanya jual beli. Wa in tafaraqa ba'da an tabayya'a, apabila berpisah keduanya setelah terjadi jual beli, sepakat jual beli keduanya, walam yatruk wahidun minhuma al-bai', dan tidak meninggalkan salah satu dari keduanya itu jual beli, tidak ada yang membatalkan, ya, faqad wajibal bai', maka telah wajib jual beli itu, maka terlaksana jual beli itu. Ya, ini dua orang, keduanya itu boleh memilih, penjual dan pembeli. Apabila kemudian terjadi kesepakatan, ya, dan kemudian keduanya berpisah, maka terjadilah jual beli tersebut. Dan nanti akan disebutkan juga tentang berpisahnya ini bagaimana. Ya, apakah harus badannya berpisah, pergi demikian, ataukah bagaimana, atau cukup dengan ucapan, atau bagaimana, nanti disebutkan. Jadi kesimpulannya kepada kebiasaan. Kebiasaannya bagaimana, itu dinamakan sudah berpisah. Muttafaqun alaih, hadis ini semua Imam Bukhari dan Imam Muslim, wa lafdzu li Muslim, ini lafaznya Imam Muslim. Ini hadis yang penting dalam permasalahan ini tentang khiyar, tentang memilih. Maka di sini ada beberapa permasalahan disebutkan oleh Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari. Wa fi dalil ala isbatil khiyaril majlis. Di sini ada dalil tentang ditetapkannya memilih di dalam majlis. Demikian. Jadi di sini jelas adanya khiyar majlis, memilih di majlis tersebut. Adapun Abdul bin Umar, maka beliau mengatakan hadis ini dengan apa? Dengan berpisah, tafarruq abdan. Setelah jual beli kemudian pergi orangnya. Nah, inilah namanya khiyar majlis. Kalau kemudian sudah pergi dari tempat itu, maka terjadilah kesepakatan. Oleh karena itu kadang kita mendapati orang kesepakatan sudah, kemudian pembelinya ya pergi sebentar, ya keluar, berpisah dengan penjualnya, kemudian balik lagi. Berarti sudah apa? Sudah terjadi kesepakatan. Ini yang digiring oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Sebagian berpendapat apa? Ya ini tidak perlu untuk kemudian berpisah dan sebagainya. Kemudian disebutkan di sini apa dhobit, definisi dari tafarruq berpisahnya itu. Kan Nabi menyebutkan selama keduanya belum berpisah, kan itu. Kalau kemudian sudah berpisah dan sudah sepakat, maka jual belinya terjadi. Lalu bagaimana definisi tafarruq di sini? Malam ya tafarruq, selama dia belum berpisah keduanya itu. Ibnu Hajar pernah menyebutkan terjadi perselisihan. Sebagian mengatakan berpisahnya badan. Ya, demikian. Kemudian jumhur ulama mereka berpendapat anahu mauqul ila urf, mauqul yang diwakilkan, yakni dikembalikan kepada urf, kebiasaan, itu benar. Ya, tidak mesti harus kemudian pergi, ya kemudian balik lagi, berarti sudah wajib jual beli itu, tidak bisa dibatalkan, tidak. Kadang kita kan sudah ma'ruf di urf, kebiasaan kita, ya, bahwa dengan sepakat kasih uang atau milih dulu kemudian dikasih uang, walaupun di situ ya sudah apa? Sudah sepakat jual beli tersebut. Terus nanti beli lagi umpamanya tanpa dia pergi ke tempat lain, beli lagi, nambah lagi, nah, itu juga sudah dianggap. Ini adalah pendapat apa? Jumhur. Wa kullu ma udda fil urf tafarruqa hukima bihi. Setiap yang dianggap urf, kebiasaan, itu adalah berpisah, maka dihukumkan padanya. Dan kalau tidak, maka tidak. Gitu. Urf kita, kebiasaan kita sudah jelas. Itu apa? Ini kalau kemudian sudah sepakat kasih uang, ya sudah terjadi. Walaupun kemudian apa? Kemudian dia beli lagi, membeli lagi, kasih uang lagi, demikian. Jadi tidak mesti apa? Tidak mesti untuk kemudian harus berpisah. Kemudian
Ada di situ lafaz hadis, illa bai' bil khiyar, kecuali jual beli yang dia itu dengan memilih. Disebutkan oleh para ulama, apa maksudnya? Sebagian mengatakan kecuali kalau kemudian di situ apa disyaratkan jual belinya itu setelah 3 hari baru kemudian aku menerimanya. Sebagian bergiring pada mana itu. Tapi makna illa bai' al khiyar, kecuali jual beli al khiyar di sini, ya ini apa? Yang dia itu tidak dianggap dengan berpisah ini. Dengan sekedar mereka itu sepakat walaupun tidak terpisah, maka itu sudah terjadi jual beli. Demikian saja. Kemudian berikutnya hadis nomor 812. Wa an Amr bin Syu'aib an Nabi an jadi dari Amr bin Syu'aib asbab tabi'in an Nabi dari bapaknya Syu'aib bin Muhammad an jadihi yani Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Di sini sebutkan adalah hadis yang hasan, menjelaskan hadis yang sebelumnya. Ana Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, ya di sini hasan. Qala beliau mengatakan al-ba'i wal mubta' bil khiyar. Penjual dan pembeli. Al-mubta' itu artinya mustari, pembeli. Penjual dan pembeli itu bil khiyar, keduanya memilih. Hatta yatafarraqa, sampai keduanya berpisah. Apa makna berpisah tadi? Dikembalikan kepada uruf kebiasaan. Tidak mesti berpisah badan. Ya, demikian. Dengan kasih uang kemudian setuju, sudah itu adalah sudah terjadi jual beli. Hatta yatafarraqa, sampai keduanya berpisah. Ila antakuna safhata khiyarin, kecuali apabila safhata khiyar. Yani apa? Apabila disyaratkan di situ dipanjangkan masa memilihnya. Umpamanya seorang membeli, aku beli motor ini, tapi syaratnya 3 hari aku pakai dulu. Motornya bagus atau tidak? Kalau setelah 3 hari ternyata dia masih bagus, aku beli. Ini makna ila antakuna safhata khiyar. Jadi jual beli itu kan asalnya dengan berpisah kan? Ya, kemudian baru sepakat di situ jual belinya terjadi. Akadnya terjadi. Kecuali antakuna safhata khiyar, kecuali kalau dia itu memang mensyaratkan untuk apa? Untuk kemudian dikasih waktu. Ini. Safhah sendiri artinya bersalaman. Safhata khiyar tadi. Kecuali kalau kemudian dia disyaratkan untuk diperpanjang memilihnya. Itulah yang tadi kita sebutkan. Sebagian memaknakan illa bai'al khiyar, kecuali jual beli al khiyar tadi. Sebagian memaknakan itu. Tetapi yang tadi kita sebutkan dengan apa? Dengan sekedar sepakat, ya, walaupun tidak berpisah, maka apa? Jual beli itu terjadi. Maka di sini Nabi mengatakan penjual dan pembeli saling memilih selama tidak berpisah, kecuali yang jual beli itu disyaratkan untuk diperpanjang memilihnya itu. Wala yahilu lahu ayyufariqah. Ini penting sekali. Tidak halal bagi dia itu untuk memisahkan. Ini tidak halal untuk kemudian pembelinya atau penjualnya sengaja pergi. Ya, umpamanya barangnya motor 15 juta. Sepakat saling memilih di majelis itu. Berapa 15 juta? Ya, sudah serahkan motor. Kemudian tiba-tiba penjualnya itu segera pergi. Kenapa? Karena dia menyembunyikan sesuatu, menyembunyikan kejelekan di motor itu, sengaja dia pergi dari tempat itu untuk apa? Supaya sepakat jual beli itu. Paham? Ya. Jadi wala yahilu lahu ayyufariqahu, tidak halal bagi penjual itu berpisah dengan pembelinya, atau sebaliknya bahkan khasyata ayastaqilahu, takut kalau kemudian meninggalkannya, membatalkan jual beli itu. Kadang kan gitu. Orang beli kambing, ya, setelah itu sudah sepakat berapa? 1 juta. Tiba-tiba penjualnya segera pergi, ya, karena sudah berhasil aku jual. Beberapa saat kemudian orang yang beli tahu, oh ternyata barangnya jelek, dia sakit ini, makanya gemuk, harganya murah. Pernah dulu kita alami itu, ya. Kemudian penjualnya mengatakan, kan sudah berpisah, aku sudah pergi. Sudah terjadi jual beli, tidak boleh dibatalkan, gitu. Maka di sini Nabi melarang. Tidak halal untuk meninggalkan atau berpisah dengan pembelinya itu, takut kalau kemudian dibatalkan oleh pembelinya. Maknanya lebih mudah adalah seperti itu. Demikian. Ya. Walaupun memang hukum asalnya seorang supaya dia itu sepakat jual beli dengan apa? Dengan berpisah kan gitu. Tapi ini dia segera pergi dia setelah terjadi akad, sukses akadnya itu,
penjualnya segera pergi. Takut kalau kemudian nanti dibatalkan oleh pembelinya itu. Demikian. Rawul khamsah diriwayatkan oleh yang 5 ila Ibnu Majah, kecuali Ibnu Majah. Berarti Abu Dawud, kemudian Tirmidzi, Nasai dan Imam Ahmad. Wa Daraqutni demikian juga Imam Daraqutni, wa Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Khuzaimah, wa Ibnu Jarud dan Ibnu Jarud. Wa fi riwayat dalam riwayat yang lain, yang riwayat Imam Daraqutni, hatta yatafaraqa sampai keduanya itu berpisah an makanihima dari tempat keduanya. Maka di sini apa? Hadis tadi menyebutkan tentang tafaruk, yaitu tafaruk abdan, berpisahnya badan. Tapi kita sebutkan apa? Kembali kepada kebiasaan. Kemudian dibahas di sini hukum tafaruk min ajli alla yafsah al-ahrabai, hukum pergi ya dari tempat jual beli itu maksudnya apa? Agar tidak dibatalkan. Jelas hadis tadi menunjukkan haram. Walaupun sebagian berpendapat tidak mengapa, karena sudah sepakat. Lalu bagaimana? Ya ini hukumnya kita kembali kepada niat. Kalau niatnya adalah dia pergi, penjualnya pergi dari tempat itu, atau pembelinya pergi dari tempat itu, maksudnya supaya untuk mewujudkan sahnya akad, boleh. Tapi kalau dia perginya maksudnya adalah supaya tidak dibatalkan akadnya itu, maka tidak boleh. Paham ya? Demikian. Sampai di sini sebenarnya saya dari